wala sholihun yang baru dan soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, salawat wassalam senantiasa kita berikan kepada Nabi besar dan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah rahmat Allah, berkah taufik hidayah dari Allah dan juga ta'alim syariat dari Rasulullah. Malam hari ini kalau panjenengan saged nambahi istiqomahi dawuh Kanjeng Nabi menika utlubil ilma atau tulabul ilmi fardhah, menggugurkan perintah kewajiban untuk menuntut ilmu. Kemudian syukur juga kepada Allah bahwa di hari-hari terakhir ini Allah telah memberikan kalau panjenengan Allah toyo Jawa ini dieling-eling mumpung lagi awal-awal, mumpung lagi hutan awal-awal, syukur ini pusing teninin Pak perkenanan teninin. Mau genep seminggu, sebulan hujan terus, kita malah nesu-nesu. Jadi mau di awal-awal kelingan biyen wingi-wingi niku gersang panas, kemudian terus macam-macam lah, bawane panas, ketiga keraneng banyu, dadak nurut banyu barang sampai muncul istilah napa kata mutiara Jawa. Banyu iki jare adem, tur marai panas. Kula pertama kali napa niku kali Mas Joko nurut banyu nang daerah Ngepit. Ngepit kan? Nggih, tidak saya di simbah niku. Itu krungu karo niku ternyata banyu iki adem tur marai panas. Awalnya kula mboten mudeng lho, maksudnya apa? Oh, jenenge banyu iki nak wayah ketiga niku rebu. Jadi alhamdulillah niku di paringi Jawa 3 hari berturut. Nah, kelihatan orang di kelihatan itu hujan terus, gede terus. Dan mumpung Allah memberikan hujan di awal-awal ini, memunculkan respon syukur, memunculkan rasa dan ilmu bagi kita bisa banding-banding. Oh, kemarin Allah memberikan panas yang begitu dahsyat, kekeringan yang begitu dahsyat, ingin cari air untuk padi sawah harus berlimpah-limpah, harus rebutan, harus ada jadwalnya. Maka ketika Allah mumpung awal-awal memberikan hujan seperti ini, maka tentu kita layak untuk memberikan syukur tertulus, syukur terikhlas dari lisan, i'tiqadan dan juga amal soleh. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya juga diikuti syukur itu dengan amal soleh. Bapak Ibu sekalian, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji fikih. Kalau biasanya kita fikih ibadah, maka sesekali kita sisipkan fikih muamalah. Nah, fikih ibadah niku nggih thaharah, istinja, salat, puasa, haji. Tapi kita perlu ingat bahwa fikih itu aturan agama itu juga ada kaitannya dengan aturan kemanusiaan. Ini kok fikih muamalah. Aturan tentang halal haram, aturan tentang halal haram jual beli. Yang jelas Mas dosen kita Mas Agus niku kan nggih janjane nek yang mungkin katanya diceluk ustaz karena beliau mengajar ekonomi syariah. Dan sesekali mungkin kita akan belajar tentang goldinuku. Kemudian apa tuh Mas bedane Bang Lecit karo BMT kertas BMT apa? Betul mah tampil di operasi-operasi ini. Kan enten bank juga ada BNI, enten Bank Syariah Indonesia, kemudian enten BMT itu rumah buat tampil, enten KSPPS Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Kira-kira kuwi apa to? Itu sebagai ilmu bagi kita bahwa ternyata Islam tidak hanya mengurusi ibadah tapi juga mengurusi tentang ekonomi. Oh bedanya BMT ini, operasi ini itu nanti akan menjadi pertimbangan kita masing-masing. Diniati untuk menjalani syariat Islam, tapi juga itu adalah bagian dari syariat Islam memberikan keadilan dan kesejahteraan dalam bab ekonomi, bab. Nah itu ini insya Allah banyak menegakkan bab halal haram tentang makanan. Dulu kita sedang ngaji satu kaidah atau 2 kaidah. Kita mulai insya Allah melanjutkan kajian halal haram dan sekarang lagi ini ilmu ini saya dapat dari Dr. Sudarno Ganung yang
keluar, bangke itu kan berarti kewan sing mati, sing boten disembelih. Entah niku kecepet lawan, atau mungkin ketabrak NMAX, atau mungkin kepitet kaki dan sebagainya. Hewan-hewan yang mati bukan karena sembelih, maka itu adalah bangkai. Otomatis Bapak Ibu, matinya itu darahnya masih tersimpan di dalam tubuh. Dan kalau seandainya darah itu tersimpan di dalam tubuh, padahal makhluk hidupnya, hewannya sudah mati, itu pasti akan menjadi makanan bakteri yang ada di dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada bakteri baik dan bakteri jahat. Lab-lab itu kulit kita atau mungkin darah kita, kalau di lab itu pasti ada yang melakukan gede-gede. Itu ada bakteri baik dan bakteri jahat. Ketika darah itu tidak keluar, kemudian hewannya itu sudah mati, pasti darah itu akan menjadi makanan dari bakteri-bakteri jahat di dalam tubuh. Maka kemudian kenapa bangkai itu kok mesti baunya kecing? Ya karena memang pembusukan daging di dalam tubuh kita. Maka yang awalnya bakteri baik itu dominan di dalam tubuh kita, ketika hewan itu mati, maka yang dominan sing samsaya oke menika bakteri jahat dan akhirnya menjadi sumber penyakit. Artinya ketika kita makan bangkai itu secara langsung kita mengkonsumsi banyak bakteri jahat. Mungkin singkat, mungkin set, mungkin virus. Yang kedua, jika kematian hewan tersebut adalah karena penyakit seperti antraks, maka dikhawatirkan bibit-bibit penyakit tersebut masuk dan berkembang di tubuh manusia. Di tahun-tahun yang lalu, kalau panjenengan diuji coba dengan penyakit apa sebenarnya? COVID. Itu bapak kira-kira resah ngerasa positif, pulau nanti positif, kemudian termasuk jamaah pulau di Korea itu pulau di positif, positif, dan apa ya banyak beberapa asatid kita itu yang meninggal karena mungkin sementara dulu kita wanen-wanenan aku gawain manusia itu virus ciptaan manusia, bahwa bisa jadi ada kemungkinan virus itu dibuat manusia dengan sengaja, dibuat di dalam mungkin saja. Tapi kan dampaknya itu nyata. Artinya penyakit itu ada yang memang timbul secara natural, ada yang memang sengaja diciptakan. Bukan lantas kalau seandainya itu diciptakan kemudian orang waktu ternyata ada efek negatifnya, kematian-kematian yang lain sebagainya. Bahwa kemudian disalahgunakan, saya ini rumah sakit agar besok mesti di COVID, berarti yang mungkin di sulap-sulap, berarti untuk bayar antigen dan sebagainya. Bahwa ada kesalahan dalam kepengurusan, ada tuduhan-tuduhan, ada klaim-klaim dan lain sebagainya. Kita ya mau nggak mau, kalau saya pribadi termasuk percaya bahwa COVID itu adalah penyakit yang harus diwaspadai. Nah bahkan Dr. Sudarno itu, Dr. Danu ketika dulu itu ngobrol, beliau sampai menyampaikan seharusnya pemerintah itu mempunyai sebuah lahan di mana lahan itu tinggi mendem bakteri-bakteri yang nggak bisa dimusnahkan, termasuk antraks. Antraks itu termasuk virus ataupun bakteri yang tidak bisa dimusnahkan. Maka nak sambil kena antraks, kemudian dipendem di tanah, itu harus menjadi tanah yang tidak boleh digali lagi, kemudian ditanam tanaman, itu khawatirnya akan suatu ketika akan muncul lagi. Yang ketiga, bau busuk yang dikeluarkan daging bangkai berasal dari racun yang dihasilkan bakteri pembusuk. Kemudian tadi kan bangkai, kemudian darah itu kan juga haram untuk dikonsumsi. Sedangkan apa yang biasanya biasanya? Ya, ale saren. Nah, saren ini saren. Saren utawa di dalam darah terdapat kotoran, racun dan senyawa yang berbahaya, yang
kemudian darah itu disaring oleh hati, kemudian sisa-sisanya dikeluarkan oleh urin alias pipis. Jadi kalau seandainya kita makan darah itu secara nggak langsung kita makan kotoran-kotoran yang berada di dalam darah. Alhamdulillah ini. Kemudian darah adalah media yang paling sesuai bagi bakteri-bakteri tadi. Darah itu ya tadi panganani bakteri itu darah. Kemudian darah itu mengandung zat yang keduanya merupakan senyawa yang beracun pada jantung, sistem pencernaan tubuh, pembuluh darah, dan sistem saraf manusia. Di darah itu kalau dia itu mengalir di aliran darah itu tidak apa-apa, itu sehat. Tapi kalau kemudian darah itu masuk ke pencernaan, maka tadi itu ada racunnya, berbahaya bagi jantung, berbahaya bagi sistem pencernaan dan pembuluh darah, termasuk kemudian sistem saraf manusia. Nah, biar dia ranin penyakit menurut kok mas. Ranin penyakit itu bukan karena orang yang jenengan boten ngertos itu bukan berarti jenengan menafikan keberadaan penyakit itu. Bisa jadi ada tur burung eneng judulnya. Bisa jadi penyakit-penyakit yang dulu mungkin orang-orang zaman dahulu makan bangke, makan saren atau sidet tadi. Bisa jadi sudah ada penyakit itu tur dari dijuduli. Belum terdeteksi oleh dokter, kemudian kan ilmu kita. Kemudian kalau tadi bangkai darah, alasan kenapa daging babi itu diharamkan atau hikmah kenapa daging babi itu diharamkan. Pertama begini kok, cacing apa biasanya? Cacing pita babi. Ini tulisannya beliau kan profesor tadi, ini tulisannya jadi cacing pita babi mikroskopis. Mikroskopis. Ini pun dapat masuk ke seluruh jaringan tubuh manusia termasuk sel otak. Jadi jenengan ampun ngira cacing pita, kemudian jenengan roy cacing koyo nang mungkin mas cacing kok otak. Karena persepsi kita itu cacing itu mesti sebenarnya budi-budi loh. Padahal cacing itu ya tadi cacing pita mikroskopis itu berarti kata-kata mikro itu cilik, kecil. Jadi cacingnya sangat kecil sehingga sampai bisa masuk ke dalam sel otak kita dan akhirnya menjadi penyakit di dalam otak kita, itu cacing pita. Kemudian lemak babi dapat mengakibatkan endapan kolesterol, ini jelas. Jadi sing grup-grup kolesterol itu ramu babi dok saja. Kenapa Pak? Sumber kolesterol biasanya sing kulit-kulit gitu. Saya dulu termasuk sing di dijeni kalian terapis, termasuk dokter kolesterol ruang itu termasuk sing dur. Akhirnya orang itu ngopi, abot iki. Wong lanang oleh ngopi itu abot iki. Ora oleh gorengan, tidak boleh makan kacang-kacangan. Tapi padahal hobi ini wong nom, ya ngopi, ya gorengan, kira betul. Yang sepuh pun juga demikian. Pemenang pas rondo, pemenang pas dodongan. Tapi ya ada sementing orang kopian mas. Itu pada kalau saya hujan tapi wis diklaim kolesterolmu buruk, nak rabi, ada gangguan pencernaan, reproduksi, jadi ya lagi hal ya sampai sekarang memang masih ada merasakan itu. Tapi sementing ada yang lebih imbangi dengan olahraga, mengurangi secara berlebihan asupan makanan sing kolesterol itu soalnya bisa. Tapi intinya tadi termasuk bahaya dari daging babi adalah endapan kolesterol pada pembuluh darah manusia. Kemudian daging babi juga sebab penyakit kanker usus dan anus. Kanker usus dan kanker anus itu daging babi termasuk penyuplai atau penyebab kanker usus dan kanker anus. Anus ini pun bokong. Kemudian yang keempat, penyakit-penyakit babi itu dapat menular ke tubuh manusia. Ada penelitian bahwa kromosom atau gennya ini bagian dalam tubuh babi itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika kemudian kemiripan DNA babi dan manusia
dapat menyebabkan pewarisan sifat-sifat buruk bagi ke manusia. DNA itu semacam gen itu ternyata ada kemiripan antara babi dengan manusia. Yang mana kalau seandainya mirip itu bukan berarti mirip itu tapi intinya DNA atau jaringan tubuh babi itu ada kemiripan dengan manusia, sehingga kalau manusia mengkonsumsi babi, maka sifat buruk babi itu akan bisa pindah ke dalam manusia. Orang berbagi daging itu tapi juga bisa jadi mempengaruhi watak dan sifat dan karakter. Karena Allah bilang wajahnya ganteng, wajahnya ayu, kok kemudian sifatnya koyo bab satu babi utawa celeng. Nah itu daging babi tapi Bapak Ibu sekalian perlu dipahami bahwa hewan-hewan yang diharamkan itu nanti kan ada haram itu maksudnya haram untuk dimakan. Orang lantas kemudian dengan kebun binatang sangu bendu mlebu ning kandang macan ini haram dipateni wae. Haram itu untuk dikonsumsi. Ketika dia menjadi penangkaran dilestarikan sebagai kekayaan flora dan fauna Indonesia tidak. Tapi kalau dimakan itu jatuh hukum haram. Kemudian kaidah ketiga, segala penyerupaan makanan kok diserupakan dengan barang yang haram, maka hukumnya adalah haram. Dan ini sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i. Maksudnya apa tuh Mas? Sebenarnya ada sebuah makanan secara zatnya itu bisa jadi dia halal, tapi kemudian diberikan perasa hewan yang haram, dikei judul, diberi makanan ataupun diberi brand atau merek dengan sesuatu yang haram, maka jatuhnya makanan minuman itu menjadi haram. Contoh, sekali lagi bunyi kaidahnya adalah segala penyerupaan dengan barang haram maka hukumnya haram. Contoh, di Eropa itu ada jenenge grup orang-orang yang menamakan dirinya sebagai vegetarian, alias orang yang nggak mau makan daging sama sekali. Jadi makame kudu saka ijo-ijo. Tapi mereka tidak bisa meninggalkan makanan sing mambu-mambu atau rasa-rasanya koyok babi. Sekali lagi, mereka nggak mau makan daging, tapi pengen rasa daging babi. Maka caranya bagaimana? Maka orang-orang sana membuat namanya entah itu bakso atau mungkin nugget, dibuatnya dasarnya itu dari tumbuhan, dari sayur, dari buah dan sebagainya. Tapi kemudian diberikan perasa babi, sintetis babi, sampai kemudian dinamakan fit vegetarian atau semacam sayur tapi rasa babi, betul. Itu jatuhnya adalah haram juga. Nah bunda, termasuk dulu ada minuman namanya bir bintang zero alkohol. Tapi kalau minuman itu sudah dikatakan bir itu khamr, itu berarti otomatis mengkonsumsi minuman itu juga atau ngapunten sing cah nom-noman biasanya sing seneng film Korea. Di Korea itu ada namanya soju. Soju itu bire Korea. Orang-orang Korea paham bahwa orang-orang Indonesia itu tergila-gila dengan apa saja sing saka Korea. Termasuk kemudian akhirnya mereka membuat namanya soju tapi zero alkohol. Jenenge tetap soju, tapi kemudian hilangkan alkoholnya. Maka ulama mengatakan mengkonsumsi soju walaupun zero alkohol, zero khamr itu hukumnya tetap haram. Termasuk whisky, brandy, alkohol dan lain-lain sebagainya, itu akhirnya juga tetap diharamkan. Walaupun secara zatinya bahannya jadi sama Mas, yo sirup biasa. Tapi kok kemudian dijenengke bir atau khamr atau soju, secara tidak langsung industri itu menanamkan kepada kita bahwa oh jadi bir kira popo, khamr kira popo. Awalnya memang seperti itu bagian dari marketing Bapak Ibu. Akhirnya ada kaidah haramnya itu
karena kita cukup membranding produk ataupun pabrik yang mensuplai minuman makanan yang di orang hati-hati boten memudah-mudahkan dalam mengidentifikasikan sebuah. Dulu sempat viral si jenenge sego tandingan sego sego ini kan di kota tertentu itu sempat dimunculkan sego asu. Iki jenenge tok Mas, jerone yogurt apa niku? Bandeng sambel karo yang ketika asune aneh. Anggap saja itu menjadi sego sih. Tapi kok bila beli sego segawon itu akhirnya menjadi haram karena apa? Secara tidak langsung kita ikut menghalalkan sesuatu yang diharam. Akhirnya menjadi branding. Maksudnya apa? Mereka ingin menanamkan sesuatu yang haram, marketing yang haram, tapi sedikit demi sedikit. Agar apa? Agar perlu panjenengan akhirnya tidak waspada terhadap hal yang haram. Suwe-suwe kok yo mangan gitu. Awalnya jogone haram, jerone halal, tapi suwe-suwe ketika kewaspadaan kaum muslimin ini tidak dibangun, lama-lama akhirnya jerone kuwi akhirnya digawe sing haram diisi sing untuk bilang ini. Maka kaidahnya tadi benda awalnya itu atau makanan minuman yang awalnya itu halal, tapi kemudian dijenengi dengan sesuatu yang haram, maka tentunya jadinya haram. Kaidah yang keempat, segala binatang yang dijadikan hukumnya haram. Nah, kemarin kita berbicara tentang biawak Bapak Ibu. Ternyata hadis tentang dob itu koyok kadal. Rasulullah itu pernah berada dengan sahabat, kemudian sahabat niku makan dob niku koyok kadal burung, dan dia binatang herbivora. Maka ketika Rasulullah niku ditawari Rasulullah panjenengan ngersake kadal gitu, mentolong itu. Maksudnya nawari Rasulullah kanjeng Nabi kerso kadal juga mentolongan barang gitu. Maka Rasulullah tidak mau. Maka sahabat tetap memakannya dan Rasulullah membiarkan. Dan ini termasuk kaidah. Rasulullah sanadyan nolak boten dadar. Dan kemudian seseorang itu makan tetapi Rasulullah membiarkan, maka jatuhnya menjadi hadis takriri. Takriri itu semacam persetujuan atau pernyataan. Maka akhirnya dom ini dihukumi halal sanadnya Rasulullah boten makan. Nah itu kemudian di Indonesia dom itu akhirnya pernah diterjemahkan sebagai biawak. Tapi ternyata setelah penelitian dom dengan biawak itu berbeda. Karena ternyata biawak itu makan makanan karnivora. Maka benar pendapatnya kami ikuti adalah biawak itu haram, tapi kalau dom ada burung yang herbivora tadi itu halal. Dan ini dom ada katanya dari itu proses koyok kadal. Dia pemakan sayuran, hidup di padang pasir, tinggal di gua-gua. Nah biawak itu sami tinggal di gua-gua, tapi biasanya makame daging, makan ulo, kemudian telur ular. Dan itu sebenarnya kan Bapak Ibu sekalian ketika tidak diburu, itu kan artinya menyeimbangkan hama. Jenengan nanti ngerasa kehilangan pitik piku babon kabeh dipangan dulu. Nanti tahu enggak? Pasar dulu nanti. Dari Pak ini juga awalnya ini kok pitik babon mapi hilang. Hari pertama hilang satu, ya mungkin di tanah pokok. Hari kedua, ketiga, selanjutnya sampai kemudian itu ya Pak. Itu babon itu hilang. Sampai akhirnya ditemukan ulo budi banget. Jadi di Rojo itu termasuk jalur ular antara sawah sampai kota. Itu karena bisa jadi memang hewan yang mengendalikan ular itu apa? Diburu. Akhirnya keseimbangan habitat di sungai dan sawah itu terganggu. Akhirnya mereka sing kudune iso urip ning sawah, ning kali, akhirnya mereka menuju daratan. Bisa juga karena tingkah laku manusia yang merusak habitat tadi. Yang awalnya suplai makanan mereka tercukupi di sungai, akhirnya harus naik ke daratan, maam pite pulau panjenengan, maam pite pulau
undur-undur, kemudian codot, kalong, itu bagi orang menjijikkan. Ya maka statusnya adalah haram. Kalau enggak, dia jatuh menjadi halal. Selama dia bukan hewan yang diharamkan karnivor. Jadi ini memang hukumnya subjektif dong Ustaz. Hukumnya subjektif. Kalau seseorang itu menganggap itu sebagai binatang yang dijijikkan, maka diampun tidak. Tapi kalau seandainya itu yang biasa mas, sate kicot, ya mungkin boleh dimakan. Kaidah kelima, daging binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam hukumnya haram dimakan. Jadi kategori selanjutnya itu binatang buas. Mungkin kalau panjenengan mendapati hewan-hewan yang belum disebutkan dalam hadis ataupun Al-Quran, tapi kok dia itu masuk kategori bercakar, kemudian bertaring, dan dia adalah hewan buas alias karnivora, maka hukumnya adalah haram dimakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis lainnya dari Ibnu Abbas, Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Hadis lainnya banyak, tapi intinya adalah kalau seandainya ada hewan bertaring kemudian berkuku tajam dan makanannya adalah makanan daging alias karnivora, maka dia jatuhnya menjadi hewan yang kucing itu karnivora atau herbivora? Omnivora. Soalnya kalau dia belum makan sekul alias tempe. Nah, termasuk aku pitik loh aja. Pitik itu dengan kaitannya doyan gitu. Jadi kita menilainya kan jadi menilai dengan makanan pokok ataupun dominan dari hewan tersebut. Jadi nak pitik sangat dia doyan cacing dengan keiwak yang dibully, itu tidak lantas mengeluarkan kategori pitik sebagai hewan herbivora, karena memang makanan utama ini adalah sego, pantun dan lain sebagainya. Jadi kita melihatnya adalah makanan pokok dari hewan tersebut. Sama seperti tadi, kucing sengaja kadang gelem makan tempe, gelem makan beras barang sego, ya tidak mengeluarkan status dia sebagai hewan karnivora yang kemudian haram untuk kita makan. Di kucing sengaja doyan sego, tapi tetap dia adalah karnivora dan tidak boleh kita. Kemudian segawon, itu jelas bahkan hadis yang berkaitan dengan anjing itu banyak, tidak sekedar kenajisan bola dohnya, tapi juga sampai memelihara ketika tidak ada kebutuhan khusus. Nah, ini sekedar dalam imun maka tidak disebutkan. Tapi kalau seandainya tujuannya sebagai anjing pemburu, anjing pelacak seperti polisi, anjing penjaga ternak ataupun tanaman, itu termasuk diperbolehkan. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, barang siapa memelihara anjing kecuali anjing penjaga ternak, anjing pemburu atau anjing penjaga tanaman, pahalanya akan dikurangi satu kirok setiap hari. Padahal kirok itu satu gundukan atau satu semacam bukit gitu. Jadi kalau seandainya kalau panjenengan wis ibadah kira, pahalanya kira, atau kemudian tambah ingutan itu akan minus pahala. Jadi pastikan ketika kita memelihara hewan tersebut ada tujuan-tujuan yang disebutkan tadi. Kemudian bagaimana dengan burung berkuku tajam? Ini kan burung mas. Tapi kemudian ada beberapa burung yang dia itu adalah karnivora. Contohnya apa? Garuda itu jadi kita mau betul sih. Elang alias Raja Wali itu artinya apa? Saya bacakan ya. Ibnu Abbas menambahkan hadis pengharaman hewan karnivora tadi, kemudian oleh Ibnu Abbas dikatakan, dan setiap burung yang mempunyai kaki menerkam alias kuku tajam itu juga diharamkan. Kalau Allah setuju, agar apa? Agar kekayaan hewan pulau panjenengan itu terjaga. Ini kita ada di kita ada pemburu dilarang. Itu kalau termasuk setuju. Artinya kita
dituntut untuk menjaga kelestarian alam. Karena ketika kita di Indonesia itu padahal kota, tapi burung liar itu jinak dengan ya masyarakat. Artinya aku lupa dengan Jakarta itu kan kadang mungkin mentok-mentoknya burung sih di sawah itu kan paling burung gereja. Nah entah itu gereja, nah masjid kita ini burung masjid. Ya sejenis seperti itu. Tapi kalau di kota-kota yang menghargai kelestarian alam, sangat dielitkan kota, itu kita mudah mendapatkan burung-burung yang warna-warni. Jadi ya artinya bersahabat dengan alam. Imam Nawawi berkata dalam Sahih Muslim, dalam hadis ini terdapat dalil bagi mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan Daud dan mayoritas ulama tentang haramnya memakan binatang buas yang bertaring dan burung yang berbulu gajah. Artinya kalau sudah disebutkan imam-imam mazhab Syafi'i, Hambali, Ahmad, Daud al-Zahiri, itu kan berarti kalaupun tidak semua ulama, itu adalah mayoritas ulama oke mengharamkan, maka jatuhnya adalah haram. Termasuk Imam Nawawi mengatakan seperti burung elang, burung garuda dan sejenisnya itu juga diharamkan. Sekali lagi haram ketika dimakan. Kalau sebagai lambang atau apalagi sebagai simbol negara kita, ya malah kita berbangga. Jadi diharamkannya itu justru untuk memuliakan, seperti tanah Masjidil Haram. Kok iso Mas? Apakah kemudian haramnya itu tidak boleh ke sana? Justru malah kita diperintahkan untuk menziarahi Masjidil Haram. Jadi haramnya itu justru malah untuk memuliakan. Kaidah keenam, daging binatang yang bertaring dan berbentuk tajam, tapi bukan binatang buas, hukumnya halal dimakan. Karena mungkin ada binatang, ini mungkin menjawab pertanyaan kemarin ya. Ada binatang yang secara anatomi tubuhnya dia bertaring, kemudian berkuku juga, tapi tidak masuk kategori karnivora, maka termasuk halal untuk dimakan. Ini dari Ibnu Umar berkata, aku pernah bertanya kepada Jabir tentang ini gambarin rokok ini. Nah ini beliau menerjemahkan sebagai Musa, tapi ini bentuknya koyok luwak, karena gambarnya ini luwak sama kopi. Dan itu apakah ia termasuk hewan buruan? Jawabnya ya. Lalu aku bertanya, apakah boleh dimakan? Hewan yang ditanyakan tadi, apakah boleh dimakan? Beliau menjawab ya. Aku bertanya lagi, apakah itu menurutnya dari Rasulullah? Jawabnya ya. Hadis itu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai disahihkan oleh Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ini kata yang disahihkan. Termasuk juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam At-Talkhis Al-Kabir. Tapi singkat-singkat ini perlu klasifikasi lagi. Dulu pernah saya sampaikan bahwa untuk mengidentifikasi hewan itu panganane opo, itu konsultasi ini justru malah ke guru biologi. Kan hadisnya kan bukan universal. Hadisnya bisa jadi tak apapun atau lain-lain sebagainya. Maka dari bahasa Arabnya apa, kemudian bentuk tubuhnya bagaimana, ini termasuk hewan yang perlu dikonsultasikan kepada guru biologi. Maka sering saya sampaikan bahwa enten MUI ini di sini bukan ulama kok. Di MUI itu ada yang seniman, ada yang ahli bisnis, ada yang ahli biologi. Karena apa? Karena untuk menghukumi sesuatu itu tidak cukup dalil saja. Dari dalil butuh diterjemahkan menjadi pemahaman objek yang dibahas. Dalilnya benar, tapi penerapan kepada objeknya berbeda. Itu kan akhirnya nanti akan merubah hukum juga. Riba itu haram, tapi sesuatu itu riba atau bukan, itu kan perlu konsultasi kalian pakar ekonomi. Oh, kalau riba dalam hutang piutang bentuknya seperti ini. Kalau dalam jual beli bentuknya seperti ini. Karena apa? Karena banyak orang yang salah paham. Contoh, aku ingin bank syariah bayarnya yo kredit mas, berarti kan riba. Oh, dia ternyata salah paham bahwa angger ngangsur kuwi mesti riba, padahal tidak demikian. Sebagaimana undian itu tidak selalu identik dengan judi. Sekali lagi kalau amalis bilang undian itu tidak selalu identik dengan judi,
Jadi nak jenengan tentang BMT, Betumah, kemudian yang bank syariah, kok ada kemudian berhadiah, mesti riba, salah. Nah, ini pentingnya ngaji ekonomi ngoten niku. Kula niku ya saya diminta menjadi Dewan Pengawas Syariah di BMT Putri Berseri Solo sama Mitra Niaga. Maka ada di ditangani oleh BMT sing Batang Kidul niku. Itu kadang pertanyaannya ngoten niku, ada keraguan. Ada sampai kemudian wis padha wae bakul parah ngoten niku. Itu kan kadang menyakitkan para ulama sebenarnya. Itu wis dibahas kalian para ulama dan saya itu enggak boleh berfatwa, enggak boleh. Fatwa hanya boleh dari para ulama. Kami itu Dewan Pengawas Syariah itu hanya sekedar mencocoke kahanan kasus dengan apa? Dengan fatwa ulama yang di MUI sana. Jadi ngoten niku karena memang perlu sesi kajian khusus. Nah jenengan itu kan kira-kira butuh utang apa mboten? Butuh harta, butuh modal apa mboten usaha? Butuh. Tapi Mas Gen eneng napa modal apa riba itu ternyata Islam ada yang ngatur. Nah, kalau orang yang kadang memang perlu dipelajari apa bedanya riba dengan bukan riba. Napa kok ini angsuran oleh, ini angsuran sing ora oleh. Teman-teman ternyata kan pembahasannya tidak. Nah, kembali ke tadi tentang binatang walaupun bertaring dan bentuk tajam, tapi kemudian dia herbivora ya. Kemudian kaidah yang ketujuh, hewan yang dipitahkan agama supaya dibunuh dagingnya haram dimakan. Contohnya apa? Imam Ibnu Hasan mengatakan dalam Al-Muhalla, setiap binatang yang dipitahkan oleh Rasulullah supaya dibunuh maka tidak ada sembelihan baginya, artinya tidak boleh dimakan. Karena Rasulullah melarang dari menyia-nyiakan harta dan tidak halal membunuh binatang yang boleh dimakan. Kemudian ada 5 jenis hewan berbahaya yang boleh dibunuh. Kalau dipitahkan itu berarti tidak boleh dimakan. Hewan apa saja di antaranya? Pertama menika tikus. Makanya jenengan enten sing kebetulan rica-rica tikus itu nggih ampun teman-teman sami sipil Pak. Ayo paling kalajengking, saya kalajengking. Ampun kemana untuk burung raja wali, burung gagak, kemudian juga kalbun akur, anjing galak, itu termasuk yang ditawarkan. Kemudian termasuk ular, itu bahkan kalau seandainya ada hadis nih, kalau seandainya ada ular masuk ke dalam rumah kita maka ada bintang untuk membunuh. Tapi kalau sekarang saya kalau di tempat yang dimana dia itu berada, biarkan dia menjadi bagian dari lingkungan, kemudian menjadi penyeimbang habitat. Kemudian tadi adalah hadis Bukhari Muslim, kemudian juga hadis Bukhari nomor 3068. Ada 5 jenis hewan apa yang siapa yang berbunuhnya maka tidak berdosa saat ihram. Ihram itu kan kondisi di mana jenengan itu boten oleh kiko-kiko, termasuk juga tidak boleh membunuh binatang. Tapi ketika jenengan sedang ihram kemudian ada hewan-hewan yang akan disebutkan ini, apalagi hewan itu mengganggu, maka boleh dimakan. Apa saja itu? Gagak, tikus, kalajengking dan anjing gila. Nah, pokoknya itu biasanya tergiur. Hewan-hewan apa yang sangat mahal? Berapa bahwa itu jawabannya? Nyamuk Arafah, nyamuk Mina. Nyamuk itu kan jadi tinggal cilik-cilik loh, tinggal ngomongin baikon atau mungkin ditapung boraket kayak gitu. Tapi karena kita dibikin ajaran, nah Imam orang materi kayak hewan. Nyamuk itu kan hewan. Padahal materi hewan itu hukumannya apa? Harus nyembelih hadiu atau nyembelih kambing. Nah itu guyon-guyon mawon. Maksudnya apa? Kalau seandainya ada nyamuk, enten tengu, enten pluto, atau tumor, itu kan termasuk ganggu sangat dia
Apa saja? Pertama, semut, kemudian tawon, kemudian burung hudhud dan burung syurot. Nah, burung hudhud kalau syurot itu mungkin kalau panjangan burung tumon ya. Tapi kalau semut sama tawon ternyata itu adalah akan untuk membunuh. Tapi kalau seandainya, bagaimana kalau mengganggu? Semut itu kan kadang mengganggu ya. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz berpendapat bahwa jika binatang yang dilarang dibunuh tadi kok kemudian mengganggu dan kemudian menjadi anak, maka tidak mengapa untuk membunuhnya. Di pertimbangannya adalah masalah. Termasuk kemudian apa sih dilarang dibunuh dan kemudian diharamkan yang menikah ordo alias wike. Jadi Bapak Ibu sekalian, nak bulan nek pantura hati yang berpikir harus wike itu dilarang. Dan bahkan juga secara dia haram untuk tidak boleh dibunuh karena dia termasuk ya, hewan seks sakral. Dan ini dalam beberapa hadis dikatakan guru dari Abdurrahman bin Utsman al-Qurashi niku mengisahkan bahwa seorang tabib itu dokter niku pernah takon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang obat atau kata dijadikan ramuan obat? Lalu kemudian Rasulullah melarang membunuhnya. Jadi kalau kamu menggunakan kata itu dengan cara membunuh, ya maka itu haram. Tapi mbok menawa diriku punya ramuan menggunakan kata tanpa harus membunuhnya, ya mungkin itu. Jadi larangan bagi kata itu adalah larangan untuk membunuh. Adanya bagian kemudian yang 9, semua hewan-hewan dari laut punya halal di pokok mawon sing ditemokke enten laut maka halal untuk dikonsumsi. Sanadyan kemarin ada namanya apa? Anjing laut. Itu namanya mungkin anjing laut. Tapi kan itu di penamaan ala Indonesia. Nah, walaupun namanya anjing laut, tapi sejatinya dia itu bukan anjing, dia hewan laut. Bahkan di Inggris kalau nama latinnya juga bukan ocean dog atau sea dog itu. Jadi sekali lagi anjing laut, kemudian paus atau mungkin lumba-lumba, ya prinsipnya halal. Walaupun nama itu sekalian, ketika ada undang-undang yang melarang kita untuk berburu hewan-hewan yang dilindungi tadi, maka seharusnya kita patuh terhadap undang-undang. Apalagi itu kaitannya dengan pelestarian dan kekayaan alam. Kalau itu milis, saya itu mengikuti grup jenenge Greenpeace sama Kamagawa, itu termasuk media sosial yang sering menyuarakan perilaku manusia yang merusak habitat dan lingkungan. Belum lama itu lumba-lumba itu jumlahnya ratusan diburu hanya untuk makan. Maka benar sabda Rasulullah mengatakan apa? Min syarri nasi al-bat. Termasuk bejana yang buruk bagi anak keturunan Adam adalah perut itu oleh Rasulullah dikatakan bejana terburuk. Karena apa? Atas dasar hawa nafsu perut inilah manusia memakan sesuatu yang memakan harta anak yatim, memakan harta riba, memakan makanan yang haram. Dan bahkan kemudian hewan yang dilestarikan, hewan lucu itu kan lucu. Dengan lumba-lumba itu kan bahkan menjadi sahabat manusia. Itu pun juga tidak luput dari dibunuh. Bahkan kemudian diambil sini petok, bukan sangat-sangat menyiksa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sanajan hewan itu mungkin bagi kita tidak punya perasaan, tapi tetap menyiksa hewan itu dilarang dalam agama Islam. Dan sebaliknya, memberikan kehidupan bagi hewan itu termasuk dapat pahala dalam agama Islam. Contohnya apa? Kiai-kiai itu nyontohkan dengan apa? Namun seorang pelacur kemudian memberi minuman terhadap anjing, itu kan akhirnya menjadi pahala. Syukur-syukur kalau seandainya dia bertobat, itu ya pasti akan meringankan hisab. Jadi ampun kemudian dengan merasa mikir ibadah moyo-moyo, tapi orang kaya pelacur selama ini saya berutang kasih minum anjing, itu jadikan ampun minder. Karena bisa jadi pelacur itu pun walaupun dia dapat pahala dari memberikan minuman terhadap anjing,
deresaken ngilangke memori biyen ada di Rojo. Itu ada kejadian di mana ayam kalian turun hilang kabeh. Akhirnya saya disuduri nopo? Pertama kucing. Masuk kalau kalian Pak ini buat kucing yang simo. Biar Pak ini kesalahan. Tapi kalau kayak ini, karena apa? Ya karena rumah-rumah yang ada di Rojo modern seminggu segala, tapi oke kucing. Itu artinya rumah-rumah yang itu kucing itu disuduri. Kayak sing mangani iki, sing mangani dorong ya kan dorong iki dorong iki. Kucinge Mas Roy atau kucinge si pula. Tapi kemudian kucing wis di kalau kesel kalian ya ngomong di Rojo niku termasuk nyekeli kucing di kolong kan, sering di kolong. Leboke karo dilebe nggon lengkong apa boten dengan. Di lebe nggon lengkong baru digebuki. Bukan menyiksakan. Padahal di kemudian hari akhirnya ketahuan bahwa ternyata dari desa sebelah ada di kiri. Kiri ini ku memang curang. Sobone nek di Rojo tapi mangani pilih mangani do sampai kemudian ditiko. Tapi kemudian caranya dulu termasuk caranya betul ihsan. Karena apa? Jadi niku bener-bener di masal kiri. Leboke kandang dibalemi ban dijojoi betul tombak-tombakan. Termasuk kalau niku biyen sini aku sempat nulis ke tombakan meripate kiri ini. Kalau saya ini buatan masih ternyanya orang lain. Yo jadi merugikan. Cuman ada cara lain Pak tadi dengan atau mungkin balik di sing duit berarti ini kerugian dari warga kami atau mungkin balik sing bener kan ilmu kewan itu kan itu mungkin ada cara-cara yang lebih baik. Itu sampai sekarang nggak hilang itu. Motor Ical dulu pernah micekin motor gitu. Yang lain pernah membandemi dan digebuki. Jadi sekali lagi kekaroman hewan itu ketika dia terang dimakan bukan lantas menjadi pembenaran bagi kita untuk menyiksa hewan tersebut. Kenapa boleh ada? Rasulullah SAW memberi kepada menambahkan semangat panjang untuk menjaga alam haram, utamanya adalah mengkondisikan bejana korban dan perut itu kan kaitannya dengan makanan ya. Kalau seandainya Allah mencukupkan makanan-makanan yang halal thayyiban, maka bismillah korban dengan niati dan sing halal dan sing thayyib. Halal itu maksudnya adalah zatnya atau cara memperolehnya itu baik. Thayyib itu maksudnya dilihat dari segi kesehatannya, dari segi gizinya, maka itu akan menjadi halal thayyiban mubarakan kami ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.